Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya dan bahagia selalu. Oke. Nah, pada pagi hari ini aku lagi perjalanan ke Surabaya ya, teman-teman. Sebenarnya aku dari Jember itu berangkat jam 2 dini hari, cuma ini baru aku videoin karena baru ganti joki setir ya, teman-teman. Jadi aku tadi berangkat dari Jember itu jam 2 dini hari, terus nyampe di Bangil mungkin sekitaran jam 5 kayaknya ya, kalau nggak setengah 6. Nah, ini aku baru ganti joki sama mas aku untuk nyetir ya. Ya biasa kalau perjalanan jauh memang kita harus sedia kayak gantian sopir ya. Karena kalau kita sendiri yang jelas pasti capek ya, teman-teman. Jika kita harus menghemat tenaga untuk perjalanan jauh itu sendiri. Kalau bisa sih saran aku, kalau misalnya kita jalan jauh kayak gini, apalagi lebih dari 5 jam ya, teman-teman, kalau bisa sih ada yang gantiin buat nyetir gitu. Nah, ini aku ada di tol ini ya, arah ke Surabaya. Dan alhamdulillah untuk tolnya lumayan lancar ya, teman-teman. Jadi bebas hambatan, juga nggak begitu padat mulai dari aku berangkat tadi ya sampai dengan saat ini. Nah, kalau untuk suasananya sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau di tol itu perjalanan mulai dari aku berangkat sampai sekarang ini jadi memang sepi. Dan ini juga jangan kita anggap sepele ya, teman-teman. Kalau bisa sih warning juga ya. Kendalanya kalau untuk semua shopper itu pasti di ngantuk ya. Jadi kalau bisa istirahat yang cukup, jangan sampai kita ngantuk saat berkendara gitu ya. Kalau untuk semua orang kan beda-beda tipenya ya. Ada yang suka ngopi, ada yang juga enggak gitu. Tapi meskipun kita ngopi ataupun enggak, tetap aja teman-teman, kita wajib istirahat. Kalau bisa tidur yang cukup biar kita juga nggak terlalu ngantuk saat nyetir gitu. Nah, ini masuk dari ini ya, tol yang dari Leces Probolinggo sampai dengan Jos sampai dengan Surabaya gitu. Untuk jalurnya ini Probolinggo ke Banyuwangi itu masih belum ini ya, teman-teman, belum rampung atau belum jadi, dikarenakan ya mungkin ada kendala satu dan lain hal. Yang jelasnya kalau nggak salah itu tolnya baru nyampe di situ Bondo gitu. Nah, kalau untuk tol pintu masuknya aku sih belum ngerti juga ya, kayaknya memang belum diresmiin ya sepertinya gitu. Oke, ini perjalanan aku hari ini menuju Surabaya mungkin masih agak lama gitu. Jadi memang jalannya memang cukup jauh. Untuk kecepatan di aku sendiri ini konsisten ya, teman-teman. Jadi sekitaran 80 sampai dengan 100 km per jam, karena memang kalau di tol kita diwajibkan untuk itu ya 80 sampai dengan 100 km per jam. Kalau bisa jangan lebih dari itu, memang membahayakan juga. Nah, ini kita ambil jalur kanan untuk ke kiri ke arah Malang, kalau ke kanan ini ke arah Surabaya gitu. Nah, perjalanan ini aku ngisi 200 ya, teman-teman, pertalite pakai pertalite 200.000 dari Jember sampai dengan saat ini. Mungkin baru kekuras sedikit aja, tapi nggak tahu berapa liternya. Kemudian ini untuk etalnya juga berapa ya, ngisi kemarin kayaknya 200 deh kalau nggak salah ngisinya. Kayaknya cukup lah kalau buat PP Surabaya daerah perkotaan aja ya. Ini tujuan aku sebenarnya mau ke salah satu mall yang ada di Surabaya. Soalnya aku mau ini nyari
yang nggak ada di daerah Jember itu ada udon. Nah, ini permintaan dari istri. Jadi kita oke lah, nggak apa-apa sekalian di daerah Surabaya. Oke, yuk kita makan yang belum pernah ada di Jember ya. Jadi ini benar-benar mie udon yang tebel banget ya. Ini sudah memasuki sih, ini daerah kalau nggak salah daerah Gempol Sidoarjo ya teman-teman. Memang untuk daerah sini tuh masih ini ya, nggak begitu rame ya. Nanti kalau misalnya masuk di daerah perkotaan Surabaya, nah itu baru tuh rame banget untuk pengendaranya. Memang karena untuk tingkat mobilitasnya tinggi juga ya, apalagi di daerah ibu kota di Surabaya gitu. Oh ya, ini aku juga sempat mau bahas ini ya teman-teman. Eh apa Saat ini banyak penipuan yang mengatasnamakan kayak kurir gitu ya teman-teman. Mohon hati-hati ya. Jadi kemarin itu ada kasus. Jadi ada salah satu kurir ya me-WA salah satu nasabah dari perbankan yang mengatasnamakan kurir itu ya, aku nggak mau nyebut namanya. Jadi orangnya itu, si pelakunya ini mengirim WhatsApp kepada si korban ya dengan modus paket yang telah diantar gitu, akan diantar maksud saya, akan diantar. Nah, si korban ini di WA kalau ada paket yang harus diantar ya. Apakah paket ini benar untuk milik saudara gitu bunyinya, dan ternyata yang dikirim itu kayak berupa APK. Nah, ini teman-teman untuk saat ini harap hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada nomor yang tidak dikenal seperti itu, terus ada gambar yang dikirimkan, nah mohon jangan untuk membukanya ya teman-teman. Karena ada sih dari beberapa kasus itu dibuka untuk APK-nya itu karena mungkin orangnya juga mungkin ya yang jelas itu dikirimnya biasanya itu di jam-jam sibuk gitu, di jam-jam yang orang biasa beraktivitas gitu kan, kita nggak tahu ya, mungkin kita lagi sibuk apa, ada yang WA gitu, terus kita juga nggak konsentrasi, ternyata sama si korbannya ini dibuka gitu aplikasinya, APK-nya itu, dan langsung ke download dan ternyata di APK itu adalah file yang intinya bisa kalau nggak tahu ya, zaman sekarang itu memang canggih-canggih banget ya. Jadi kalau APK itu udah dibuka ya dan sudah terinstall di HP kita, itu untuk seperti user ID ataupun password dari kita kalau punya M-Banking atau mobile banking itu bisa langsung terbaca ya teman-teman. Jadi kayak APK ini file yang dikhususkan untuk membaca transaksi apapun, seperti pembukaan aplikasi-aplikasi di HP kita, begitu user ID ataupun passwordnya itu langsung dibaca semua ya teman-teman. Jadi hati-hati banget untuk hal seperti itu. Jadi banyak beberapa korban yang melaporkan ke perbankan yang ini kena kasus seperti itu gitu. Ini kita udah nyampe di gerbang tol Kejapanan ya teman-teman. Ya, ini mungkin bisa dilihat antreannya lumayan ya, tapi nggak begitu ramai sih ya, lumayan aja, memang padat. Oke, aku terusin lagi. Jadi memang modusnya saat ini sudah seperti itu, semakin canggih. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal semacam itu ya teman-teman gitu. Karena memang saat ini sih terutama data pribadi kita itu sebenarnya ada di ambang-ambang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu namanya dark web, nah di situ semua hacker ya itu bisa mengambil data-data pribadi kita gitu. Jadi memang data pribadi kita itu sebenarnya diperjualbelikan ya teman-teman. Ada di dark web namanya. Memang itu sudah lumrah ya dari zaman dahulu kala sampai dengan saat ini gitu. Tapi
Sebenarnya kita nggak usah khawatir dengan adanya seperti itu, yang penting kita bisa menjaga privasi dari data diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang apabila suatu ini barang halus ya, ingin masuk ke profil pribadi kita, itu pasti meminta perizinan gitu ya teman-teman. Jadi, memang kalau misalnya seperti itu, memang kita nggak bisa langsung ngasih izin kalau misalnya ada aplikasi yang kita download gitu kan, kita baca dulu ini perizinan buat apa gitu. Dan usahakan teman-teman juga jeli ya, meskipun kita repot serepot-repotnya, tapi kalau udah ada notif yang lain-lain seperti itu, mohon banget dijaga ya teman-teman, jangan sampai kita mengklik barang halus seperti itu yang bisa mendeteksi HP kita, karena zaman sekarang sudah sangat canggih gitu. Tapi anehnya ini yang terjadi pada Android ya teman-teman. Kalau yang di iPhone itu mereka nggak masuk karena ini APK-nya khusus Android ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Usahakan data pribadi kita itu aman, sentosa, jaya, jangan sampai terdeteksi kayak hal-hal barang halus seperti itulah yang bisa merugikan buat diri kita sendiri. Apalagi uang kita kan kita simpan di salah satu perbankan ya, untuk menjaga dana kita biar aman gitu kan. Jadi jangan sampai lah hal itu bisa terjadi di kita ataupun ke teman-teman semuanya atau orang lain gitu. Oke, untuk teman-teman, untuk teman-temanku semuanya, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa berguna ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita harus mewaspadai pergerak-gerikan dari orang luar ya teman-teman. Jadi maksudnya gini, kita saat ini kan memang teknologi itu sudah sangat berkembang ya, dan apapun transaksi pasti menggunakan yang namanya mobile banking. Transaksi apapun, meskipun kita pembelian apapun sudah bisa menggunakan mobile banking. Nah tapi untuk penggunaannya juga untuk teman-teman semuanya harus bijak ya teman-teman. Kita nggak tahu nih ada apa aja di luar sana gitu kan. Apalagi untuk data pribadi kita memang bisa aku bilang sih memang sudah bocor gitu, meskipun kita nyimpannya privasi gimana pun. Karena kenapa ini untuk teman-teman semuanya mungkin kan sudah punya akun seperti Shopee, Lazada, Tokopedia ataupun yang lainnya lah, ataupun kita mengisi data pribadi seperti di Facebook, di Twitter, di Instagram. Nah, banyak celah dari si penyelusup ini ataupun bisa dibilang hacker ini yang ingin memanfaatkan data-data tersebut. Jadi memang kalau misalnya data pribadi itu bisa gampang banget sih kayaknya ditelusupi, karena memang data pribadi seseorang itu memang sudah diperjualbelikan ya kalau nggak salah di dark web. Nah, tetapi kalau misalnya kita bisa menjaga data-data itu ya, karena apabila kayak gini, intinya kayak apa ya, kayak orang memasuk ke pintu rumah kita, kalau dia nggak ketuk dulu, nggak minta izin dulu, kan kita nggak bisa bukain kan gitu, kecuali memang kita yang bukain gitu, diketuk, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum gitu ya, apa saya ini bu mau masuk gitu lah, bahasanya gitu. Oh iya silakan masuk. Nah kalau kita sudah membukakan pintu tersebut ya, hati-hati. Nah setelah pintu ini kita buka kuncinya, orang tersebut masuk, nah kita harus waspada nih apa yang bakalan dilakuin gitu kan. Nah kalau kita dari luar aja sudah tok 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 gitu, ternyata ini siapa sih, orang nggak dikenal gitu, kita nggak boleh masukin. Intinya logikanya seperti itu teman-teman. Pintu udah ke kunci, kita nggak biarin si orang itu masuk. Orang itu nggak maksudnya si barang halus ini nggak bakalan mungkin masuk gitu kan. Nah, untuk logikanya seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya
perizinan-perizinan ini kita tanggulangi dengan hal semacam itu, pasti insya Allah data kita, mobile banking kita ataupun data pribadi kita kan aman gitu kan. Nah, kecuali memang kalau kita mengizinkan si orang tersebut untuk masuk. Nah, juga gini ya teman-teman, dari beberapa kasus yang sudah aku baca gitu, memang dari pihak perbankan atau penyedia jasa keuangan ini, mereka bisa kalau misalnya ada hal seperti itu, namanya dulu itu skimming ya, kalau teman-teman tahu semuanya. Skimming itu memang ada kesalahan, maksudnya ada kelalaian, kebocoran sistem dari pihak dari perbankannya. Dan insya Allah uang kita kalau misalnya ada kasus seperti itu bakalan dikembalikan, karena memang bukan kesalahan dari kita sebagai user pengguna gitu. Itu kesalahan dari pihak penyedia jasanya, yang lembaga keuangannya yang datanya bisa diretas gitu kan, tanpa kita memberi perizinan apapun. Jadi kalau logikanya itu ada orang yang mau masuk ke rumah kita, ini rumah udah kita kunci nih. Nah, tapi si pemilik rumah ini ternyata ini apa namanya, ada satu kunci ataupun ada satu pintu yang bisa dibuka dari luar gitu. Padahal udah dikunci tapi bisa dibuka dari luar. Nah, itu kan otomatis kebobolan tanpa perizinan kita gitu. Nah, ini itu bisa dikembalikan. Insya Allah bisa dikembalikan. Nah, tetapi kalau misalnya kita memberikan kode akses ataupun kita memberikan pintu itu dibuka, nah itu yang akan menjadi masalah buat kita, karena pihak dari perbankan atau penyedia jasa keuangan itu membaca by history system. Nah, kalau untuk pengembalian dana, jadi memang tidak bisa dikembalikan. Kenapa? Memang tidak semudah apa yang teman-teman pikirkan. Jadi memang kalau misalnya hal seperti itu terjadi, jadi kita sudah memberikan intinya data kita gitu, ataupun kita membukakan kunci untuk si penyusup ini untuk rumah kita atau ke mobile banking kita, otomatis kalau ada histori dari sistem yang kayak seperti mobile banking kita, itu akan membaca jelas teman-teman. Dan itu sudah terpampang jelas kalau kita mengizinkan untuk transaksi itu dilakukan secara normal gitu. Jadi meskipun teman-teman akan menuntut seperti apapun, kalau kita sudah memberikan akses itu nggak bisa. Jadi memang kalau hal seperti ini terjadi, teman-teman juga harus mempertimbangkan itu gitu. Jadi ya namanya musibah teman-teman, kita kan gak menginginkan itu juga gitu. Dan gimana caranya biar kita itu lebih pintar dalam dan lebih bijak dalam penggunaannya. Nah, kalau misalnya ada transaksi pembobolan sistem seperti ini, biasanya itu ada namanya perizinan yang mengizinkan si penyusupnya untuk masuk gitu. Meskipun itu banyak dari aplikasi dari handphone kita sendiri bisa. Terus habis itu dari ini email kita ada pemberitaan juga bisa. Dari SMS ada pemberitaan notif juga bisa. Dan itu banyak pemberitahuan yang diberitahukan ke kita ya teman-teman. Dan itu memang harus ditelah dan dipahami ya sama teman-teman semuanya, karena bisa penggunaannya gitu. Serepot-repot apapun, sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai ada hal seperti itu, hal sepele seperti itu yang akan merugikan kita gitu loh teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, semoga tidak ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi, karena emang teman-teman gitu. Jadi kita nggak berbuat hal itu ternyata disusupi oleh orang lain gitu, karena dan itu diizinkan oleh kita gitu loh teman-teman. Dan maksud aku, kita sebagai
pengguna mobile banking gitu kan, untuk saat ini harus kita jaga ya teman-teman untuk mobile banking kita, jangan sampai bisa disusupi lah, intinya seperti itu. Karena untuk saat ini yang maraknya itu untuk penipuan karena sudah mendapatkan perizinan dari pengguna itu sendiri gitu, makanya dari pihak perbankannya nggak bisa mengembalikan dana tersebut kecuali kita memang tidak beri izin, dananya sudah hilang gitu. Oh ya, ini kita masuk ke rest area dulu ya teman-teman, soalnya kita sholat duhur dulu ya, karena sholat itu penting ya teman-teman. Ini di rest area Surabaya banyak orang istirahat juga di sini. Oke, mungkin habis ini bakalan aku sambung lagi ya teman-teman. Kita rehat dulu sejenak dan kita istirahat dulu. Ini untuk di rest areanya di daerah Surabaya. Kilometer berapa ya? Aku nggak baca tadi. Ini ada masjid apa ini? As-Safar. Oke. Ini mundur. Ini sepertinya ada mobil mau keluar juga. Apa kita yang salah jalur ya? Nggak tahu. Oke. Ini untuk teman-temanku semuanya, jangan lupa sholat duhur ya teman-teman, untuk yang muslim, karena sholat itu penting dan amal ibadah kita untuk di akhirat kelak. Oke, ini kita parkir dulu. Kalau misalnya mau istirahat teman-teman yang ini kilometer 753. Oke, ini kita sholat dulu ya. Di sini bakalan aku sambung lagi. Oke, ini kita jalan untuk wudhu dulu ya teman-teman, karena salah satu amal ibadah kita sebagai muslimah yang baik, kita harus sholat dulu. Oke, ini masjidnya luas banget ya, ada ruangan ber-AC-nya juga ya. Oke, ini kita wudhu dulu, habis ini kita matiin lagi. Oke, bentar. Oke, ini aku matiin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi. Jadi kita habis sholat duhur ya di kilometer 753, rest area 753 pokoknya, dari tulisannya aku nggak tahu juga. Ini kita lanjut lagi perjalanan ke Surabayanya, dan ini padat ya teman-teman, lumayan padat sih, karena mungkin karena daerah ibu kota ya teman-teman. Kalau ngetol itu biasa kayak jalan raya kayaknya. Oke, dan ini kita sudah sampai mana tadi? Pembahasan masalah ini ya teman-teman, untuk mobile banking yang kebobolan tadi ya. Oke, untuk teman-temanku semuanya ada tipsnya dari aku ya. Yang jelas, yang pertama kita harus banyak warning ya teman-teman, karena kita sudah punya fasilitas untuk mobile banking sendiri. Kita warning jangan sampai kita memberitahukan atau memberikan perizinan kepada siapapun untuk yang mau masuk ke mobile banking kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi repot ya, saran aku kalau misalnya ada kelunting ya gitu, bunyinya kayak gitu teman-teman. Kelunting untuk pemberitaan notifikasi, kita baca dulu ini notifikasi apa gitu. Jadi kita usahakan budidayakan membaca itu baik ya teman-teman, karena apapun itu yang jelas itu termasuk dalam transaksi kita, karena kita sudah memegang mobil. Wow, ini ada Ferrari teman-teman, buset, ketan berapa tuh? Ferrari guys, Ferrari merah. Wow, nyalip kanan gitu loh, kok ada R3 nyusul. Ini R3 nya ngubur Ferrari atau gimana ya? Kita ngempet semangatnya. Oke, itu nggak boleh ditiru teman-teman. Penggunaan kecepatan jalan tol maksimal sampai dengan 100 km per jam itu kayaknya lebih. Oke, that's right. Dan jadi ya teman-teman, kita jaga diri kita sendiri, karena yang bisa menjaga mobile banking kita itu cuma kita sendiri ya. Kalau misalnya ada email, jadi entah email apapun, usahakan kita baca ya teman-teman. Entah itu email pemberitahuan aja, atau mungkin itu email masalah mobile banking kita, atau misalnya kita habis transaksi ada yang masuk, kita baca ya teman-teman. Karena
kalau nggak seperti itu kita nggak bisa memikat diri kita sendiri gitu kan. Emang ya kita sudah capek-capek kerja gitu kan, ternyata mobil banking kita bisa disusupi orang, kita laporan ke perbankan, ternyata uang kita nggak balik gitu kan, nggak bisa kembali karena kesalahan kita sendiri kan, rugi kita teman-teman gitu. Bukan kita menyalahkan dari pihak perbankannya teman-teman, memang karena ini sudah sistemnya seperti itu. Dan di pihak manapun gitu, kalau misalnya data memang sudah bocor gitu kan, data kita sudah intinya diketahui oleh orang banyak, ya kita memang harus menjaga itu gitu. Nah, usahakan juga untuk nomor yang digunakan sama teman-teman ya, meskipun itu dari gerai apapun ya, itu usahakan nomornya selalu aktif ya teman-teman. Jadi nomor telepon, email, terus user ID, password, nomor kode-kode yang lainnya itu usahakan secret ya teman-teman. Meskipun hanya nomor telepon ya, itu bisa menjadi pemicu dari kebocoran data kita gitu. Dan ini nomor kita, cara menjaganya memang harus aktif, nggak boleh juga dinonaktifkan. Misal kita sekarang daftar mobile banking di tahun 2015 misalnya ya, sekarang 2022 ternyata nomor kita itu sudah mati, usahakan diupdate ya teman-teman, jangan sampai nomor itu dibiarkan. Oke, nah ini kita sekarang sudah masuk di daerah mana nih, ke Waru. Oke, ini kita sudah mau sampai ke Surabaya kota ya, ini kita udah nyampe di daerah Waru. Bentar lagi ada bundaran ini ya, mulai dari sini mungkin sudah agak padat ya teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri daerah Surabaya itu juga sama seperti Jakarta, macet. Oke, dan memang kita harus bersabar di sini selaku pendatang gitu kan ke ibu kota, juga harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada, juga harus menggunakan seat belt, yang penting jangan sampai nggak menggunakan seat belt ya. Sabuk pengaman untuk yang belum pernah kesini, memang untuk lalu lintasnya sangat padat ya, juga peraturannya sangat ketat. Oke teman-teman, ini kita masuk ke gerbang tol untuk melakukan pembayaran lagi gitu. Dan saat masuk nanti otomatis ini akan macet ya. Oke, jadi untuk teman-temanku selalu jaga kerahasiaan kita ya. Nah ini sudah macet ya teman-teman. Oh ini Land Rover ya. Wow, Land Rover mantap. Dan ini sudah masuk daerah Cito, Mall Cito kalau nggak salah ini ya, City of Tomorrow. Memang macet ya daerah sini teman-teman. Ya nggak begitu macet sih, ramai lancar lah ya. Oke, ini kita jalan terus aja sampai nanti ketemu bundaran lagi, terus kita ngiri. Ini aku tujuannya mau ke ini ya teman-teman, ke Royal Plaza ya teman-teman, karena pengen makan di mie udon ya, permintaan istri aku, jadi kita ya harus nuruti. Oke, ini sudah masuk ke kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Oke, nah ini untuk jalur-jalurnya pun kita harus ini ya, harus sesuai ya teman-teman. Kalau kita ngelanggar marka aja kita bisa ketilang di sini guys. Aku soalnya pernah ketilang di sini gara-gara ngelanggar marka. Jadi jangan diikutin ya teman-teman. Jadi maksudnya kalau ada marka lurus gitu, itu kita nggak boleh nyalip kanan kiri. Jadi kita harus ngikutin jalurnya dari jalur ini. Nah kalau misalnya jalur putus-putus baru kita bisa nyelip gitu. Karena memang di sini peraturannya sangat ketat ya teman-teman. Jadi memang harus sesuai dengan yang ada di sini gitu. Meskipun itu di kota kita juga sih sebenarnya aturannya, cuma di sini memang lebih ketat gitu. Ini kita ambil jalur kiri aja karena untuk tempatnya itu ada di kiri jalan ya. Kita ambil kiri aja.
Nah, ini untuk di depan ini kayaknya anu ya, Trans Studio bukan sih? Oh, bukan ya? Kan, oke. Karena di Surabaya sama seperti di kota-kota besar lainnya, banyak gedung pencakar langit semua ya. Oh ya, ini Trans Studio Surabaya teman-teman. Untuk yang ingin bermain salju di Snow World ya, ini ada Trans Studio Surabaya. Nah, itu tempatnya, The Trans Icon Surabaya. Oke. Terus ini kita jalan aja. Karena di tempat kunjungan kita ini ke Mall Royal namanya ya. Kita jalan terus aja. Sebenarnya mau ke TP sih, Tunjungan Plaza, tapi agak jauh ya teman-teman. Jadi ini juga aku capek juga sih. Jadi ya sama aja semua mall, soalnya ada ya, ada food courtnya masing-masing. Jadi sama lah. Jadi kita nggak bisa maksudnya kalau di Surabaya itu pasti tempat yang kita tuju itu ada gitu loh. Karena semua mall di sini tuh mall gede gitu enggak. Oke. Jadi kita teman-teman harap selalu menjaga apapun itu ya, data-data pribadi kita. Jangan sampai kita memberi orang itu kayak izin gitu buat masuk ke mobile banking kita gitu. Sama aja kayak orang nyuri gitu kan teman-teman. Kita maksudnya baik, ternyata yang orang tersebut mengambil dengan enaknya untuk uang-uang kita yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah, dengan jerih payah gitu kan teman-teman. Ya memang kita harus menjaga itu. Jadi teman-teman semuanya harap berhati-hati ya, karena memang saat ini dunianya sudah seperti ini, social engineeringnya sudah sangat berbahaya ya buat kita semuanya, agar menjaga itu. Jangan sampai data kita bisa bocor, jangan sampai kita memberikan akses apapun kepada orang, kepada aplikasi yang kita tidak kenal ataupun apapun itu, karena itu jelas akan merugikan untuk diri kita sendiri gitu. Untuk teman-temanku semuanya, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, juga bisa aku kembangkan terus untuk vlog dan vlog aku kali ini. Semoga teman-teman bisa melihat video ini, bisa like, comment, and subscribe ya, biar video aku ini terus berkembang terus gitu. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like and comment ya teman-teman, biar aku bisa terus membuat video yang ya mungkin bisa dibilang sekedar sharing ya teman-teman, sharing ataupun memberikan masukan-masukan kepada teman-teman semuanya. Ini lampu merah, jadi kita harus berhenti. Jadi kita nggak boleh ini ya teman-teman. Memang lampu merah di sini cukup banyak. Oke.